Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah masih izinkan kita menjalankan kewajiban, nikmat melaksanakan salat berjamaah itu tidak bisa diganti dengan nikmat apapun. Nikmat bisa melaksanakan memenuhi panggilan Allah itu tidak bisa diganti oleh nikmat apapun, sekalipun Allah kasih dunia dan seisinya. Untuk bisa memenuhi panggilan Allah itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Apalagi kita bisa duduk untuk menuntut ilmu dan belajar secara intensif, itu merupakan nikmat yang tidak boleh kita lupakan, maka nikmat yang harus kita sangat-sangat syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan lagi tentang pembahasan berikutnya, yaitu hikam as-siyam, hikamus siyam. Hikam jamak dari hikmah. Apa bedanya dengan fadail? Fadail kan jamaknya fadilah. Fadilah sama hikmah. Apa perbedaan fadilah dengan hikmah? Kalau fadilah itu keutamaan. Kalau hikmah apa? Apa bedanya fadilah sama hikmah? Ini yang bisa jawab hanya anak bahasa. Fadilah itu keutamaan. Hikmah apa? Manfaatan boleh. Apa lagi? Apa yang didapatkan atau hasil yang didapatkan dari ibadah tersebut, itu namanya hikmah. Jadi kalau keutamaan itu penawaran namanya. Kita ditawarkan ibadah ini tuh keutamaan ini. Kalau kamu kerjain ini hasilnya. Jadi sebelum kita tahu hikmahnya, kita ditawarkan dulu fadilahnya. Makanya semua ibadah ada fadilahnya, ada keutamaannya. Untuk apa? Merayu mereka melaksanakannya, dikuatkan lagi nanti ada hikmah setelahnya. Nah, tidak semua orang yang melakukan ibadah ini dapat hikmahnya. Tidak semua orang yang melakukan satu ibadah, dia tahu keutamaannya, tapi belum tentu dapat hikmahnya. Orang yang mendapatkan hikmah dari suatu ibadah karena mereka berhasil menjalankannya sesuai dengan apa yang Allah pinta, baru kita mendapatkan hikmahnya. Termasuk tidak semua orang puasa mendapatkan hikmah puasa. Jadi yang akan kita bahas adalah hikam as-siyam, hikmah dari syariat puasa. Falaqad auda'allahu fis shaumi minal masalih ad-diniyah wad dunyawiyah. Jadi manfaat puasa itu diniyah dan dunyawiyah. Bisa kita bilang manfaat atau hikmah puasa itu sebenarnya adalah manfaat spiritual dan sosial. Dan ini dua-duanya ada dalam puasa Ramadan. Kita sebutkan yang pertama, hikmah puasa yang pertama dan yang mana ini merupakan tujuan dari adanya syariat puasa, yaitu at-taqwa. Wa qad syara'a Allahu as-siyam liyatahallal muslim bit-taqwa. Allah syariatkan puasa agar mereka menjadi umat yang bertakwa. Itu goals dari puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Apakah semua orang yang puasa takwa? Apakah semua orang yang puasa dapat takwa? Itu dia. Tadi apa bedanya keutamaan dan hikmah ini? Sehingga tidak semua orang yang mendapatkan keutamaan puasa itu dapat hasilnya. Sehingga hikmah ini adalah hasil bagi mereka yang berhasil, bagi mereka yang memang sesuai dengan apa yang Allah pinta. Artinya kalau kita puasanya benar, ending dan hasil dari semuanya adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dipikir-pikir, Ramadan itu memang momentum kita memperbaiki kualitas diri kita, momen cuci-cuci diri kita, momen booster ibadah kita. Itu Ramadan. Kan amal kita dikit di luar Ramadan, dikasih booster biar cepet nih, banyak pahalanya gitu. Terus sebelumnya mungkin susah dapat ampunan Allah, susah dikabulin, dapat nih, masa kita waktu dipercepat semuanya. Jadi sebenarnya Ramadan itu benar-benar booster agar kita meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwallahi sababun fi tafrijil karabat. Lihat kalimatnya itu. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab dibebaskan dari segala masalah. Wa kifayatullahi li'abdihi ma ahammahu min umuri dinihi wa dunya wa sabab fi taysiri rizqil halal lil abdi min haitsu la yahtasibul abd. Di antara keutamaan takwa adalah pertama dibebaskan dari segala masalah, yang kedua adalah dimudahkan mendapatkan rezeki. Itu di antara keutamaan dari takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Jadi keutamaan takwa di surat At-Talaq ada 4. Keutamaan takwa dalam surat At-Talaq ada 4. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan solusi pada setiap masalah. Yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari jalur yang tidak diduga-duga. Yang keempat, ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, ayat 4.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Yang terakhir adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan seluruh kesalahannya, Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi 4 keutamaan takwa. Yang pertama, ini di surat At-Talaq doang nih, belum surat lain. Yang pertama adalah Allah kasih solusi pada setiap masalah. Yang kedua adalah Allah kasih rezeki dari jalur yang tidak pernah ia duga. Yang ketiga adalah Allah mudahkan urusannya. Yang keempat adalah Allah ampuni kesalahannya dan lipat gandakan balasannya. Jadi 4 keutamaan takwa dalam At-Talaq. Dan semua itu kita dapatkan melalui jalur Ramadan. Bayangin, dikasih jalur cepat untuk mendapatkan takwa dengan adanya bulan Ramadan. Ini hikmah luar biasa nih. Kita nggak bisa dapat itu di bulan-bulan yang lain. Kita cuma bisa dapat di bulan Ramadan. Kita dapat bekal terbaik itu di bulan Ramadan. Tujuan bahkan dari ibadah puasa sendiri agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong soal takwa, simpelnya takwa itu adalah semakin bertambahnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin taat, semakin gak berani melakukan macam-macam, itu takwa efeknya. Bahkan Ramadan itu membuat kita semakin giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gak pernah ke masjid tiba-tiba muncul di bulan Ramadan, itu bukti dari Allah kasih takwa buat dia. Orang gak pernah puasa nih, selama 11 bulan gak pernah puasa dia, sunnah sih boro-boro gitu. Allah kasih setahun ada yang puasa gitu. Seandainya ada seorang muslim tidak pernah puasa seumur hidupnya kan mustahil. Padahal dikasih sama Allah 1 bulan untuk puasa. Jadi kalau bulan lain gagal memerintahkan dia untuk berpuasa, Ramadan harus berhasil. Kalau di bulan lain dia gagal dekat sama Quran, Ramadan harus berhasil dia. Jadi ketakwaan ini benar-benar dikasih kesempatan oleh Allah. Jadi bahasa gini, kayak standarisasi. Ramadan itu standarisasi seorang muslim. Yang di bawah standar ideal difilter sesuai standar setelah itu. Jadi kalau kita gagal di standarisasi, yang benar itu standarisasi. Ya, kalau misalnya kita gagal di standarisasi di bulan Ramadan, maka otomatis kita akan gagal di bulan lain. Sekelas Ramadan saja gagal membuat kita dekat sama Quran, jelas bulan lain juga gagal. Sekelas Ramadan gagal buat kita bertakwa, maka bulan lain juga gagal. Itulah rumus dari makna faman hurima khairaha faqad hurim. Dan siapa terhalang dari kebaikannya, maka dia akan terhalang dari kebaikan yang lain. Itu hikmah yang pertama, yaitu takwa. Yang kedua, min hikamis siyam di halaman berikutnya. Min hikamis siyam as-sihhatu fil abdan. Keutamaan atau kesehatan jasmani lah kita sebut. Jadi puasa itu memberikan kesehatan jasmani. Tentu kesehatan rohani sudah nggak usah disebutin. Intinya itu, takwa itu bagian dari kesehatan rohani kita. Nah, sekarang kesehatan jasmani, Masya Allah kita disuruh libur 1 bulan dari pola makan kita yang buruk. Tapi malah lebih buruk ya di bulan Ramadan. Malah lebih parah itu. Kita malah jadi umat konsumtif di bulan Ramadan. Padahal sebenarnya kita disuruh libur dulu sejenak di bulan Ramadan untuk tubuh kita itu jadi lebih baik dalam pola makan, pola tidur bahkan itu juga diperbaiki. Orang biasa pulang tarawih itu hampir nggak ada tenaga lagi buat macam-macam gitu. Capek tidur akhirnya. Akhirnya dia bangun lebih pagi untuk sahur dan berikutnya dia ibadah lebih termanage ibadahnya. Itu berarti secara kesehatan jasmani juga bagus. Kita diminta untuk menjaga kesehatan melalui puasa. Sumu, lihat hadisnya. Sumu tasihhu. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Jadi berpuasalah maka kalian akan mendapatkan kesehatan. Ini hadis dari Nabi SAW. Hadis riwayat At-Tabrani. Bahwasanya di antara hikmah puasa adalah sehat. Sehat jasmani dan rohani. Wa min hikamis siyam tadhakkuril ghani al-akbad al-ja'i'ah minal fuqara'i wal masakin wal mu'awizin. Al-mu'awizin. Atau orang yang kaya jadi peduli, atau kita bilang hikmah puasa adalah kepedulian sosial. Orang kaya jadi ingat, jadi tahu nasibnya orang lapar, dari kalangan fuqara, dari kalangan masakin, dari kalangan orang-orang yang tidak mampu. Jadi benar-benar dikasih bentuk kepedulian sosial. Bisa kita bilang standarisasi Ramadan itu secara spiritual dan sosial. Semua sama di momen Ramadan itu. Sama-sama nggak boleh makan, bukan hanya miskin. Semua juga nggak boleh makan. Orang kaya juga nggak boleh makan di jam yang sama. Mereka makan di jam yang bareng. Makanya harusnya puasa itu ngasih kita standar yang sama, makan bareng. Ya, harus buka bareng. Maksudnya jangan sampai kita kenyang, ada orang yang kelaparan di waktu yang sama gitu.
Padahal Ramadan itu bikin kita jadi standarnya sama. Semua mendapatkan kenikmatan yang sama. Nah ini Ramadan harusnya memberikan kita kepekaan terhadap sosial, kepedulian terhadap orang-orang sekitar kita. Pokoknya kalau misalnya masuk bulan Ramadan, sudah mulai kita jadi orang yang sensus tetangga. Kita cek tetangga kita, apakah dia termasuk orang yang mampu semuanya. Kalau tidak, maka kita bisa mulai targetkan siapa saja yang nanti dapat kita bagikan makanan-makanan bukaan kepada mereka. Jangan jauh-jauh sih sebenarnya bagi-bagi iftar itu gitu. Orang-orang sekitar kita aja kadang-kadang. Kadang-kadang saya kalau lagi di rumah orang tua itu tanya, ini yang di depan tuh sendirian apa sekeluarga tinggalnya gitu. Oh ini sendirian, keluarganya di kampung. Ini coba tanya dia udah makan atau belum, dia bukanya kayak gimana gitu. Akhirnya kalau kita beli bukaan, kita bagiin juga ke beliau. Boleh jadi mungkin dia sendirian, dia merantau sendirian, gak ada yang nyiapin makan, gak punya uang untuk beli bukaan, bingung juga gitu. Mau ikut buka di masjid bukan orang masjid, kadang-kadang gitu. Mau ikut buka di masjid, dia nggak enak, dia malu dan lain-lain. Akhirnya kita harus peka untuk berbagi kepada orang-orang yang seperti ini. Berikutnya adalah diantara hikmahnya juga adalah tarbiyah lil ajsam, mendidik jasad kita. Mendidik jasad. Hikmah berikutnya juga wa tarwidan laha 'ala sabar, mendidik untuk sabar. Jadi mendidik jasad ya. Kita tidurnya jadi bagus, bangunnya jadi bagus, pola makan juga jadi bagus. Ini jadi teratur gitu kan. Yang berikutnya adalah mendidik sabar. Yang berikutnya adalah taqwiman lil akhlaq. Hikmah puasa adalah mendidik karakter. Makanya madrasah akhlaqiyah. Madrasah akhlaqiyah. Ramadan itu adalah madrasah perbaikan akhlak. Karena orang yang dididik sabar, perlahan akhlaknya juga baik. Ya. Berikutnya juga diantara hikmah puasa adalah tahdziban lin nufus, melembutkan jiwa. Ini poin-poinnya nggak ada di buku, kalau nggak ditandain hilang. Jadi yang berikutnya adalah, saya jangan ngitung berapa tadi. Ya, tahdziban lin nufus adalah melembutkan jiwa. Jadi antara hikmahnya adalah kita sebutkan lah ya. Yang satu adalah takwa, menghasilkan takwa. Yang kedua, kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, kepedulian sosial, ya, menumbuhkan kepedulian sosial. Yang keempat, mendidik jasad untuk lebih sehat, gitu kan? Mendidik jasad untuk lebih teratur. Yang berikutnya, yang kelima adalah melatih kesabaran. Yang keenam adalah mendidik akhlak atau melatih akhlak. Yang ketujuh adalah melembutkan jiwa. Itulah diantara hikmah puasa. Nah, lanjut ke poin berikutnya, yaitu mufattirat as-siyam, pembatal puasa. Kita baru masuk ke pembahasan fikihnya. Mufattirat as-siyam. Sebenarnya pembahasan khususnya adalah tentang fikih puasa ya secara umum. Tapi fikih puasa pernah kita bahas. Yang sekarang akan kita bahas singgung sedikit adalah tentang pembatal-pembatal puasa. Adapun yang wajib dan tidak wajib puasa sebenarnya pernah kita bahas. Dan di sini tadi disinggungnya tipis. Ada tadi al-muslimul qadir, itu disebut. Itu berarti yang wajib puasa. Siapa yang enggak wajib nanti disebutin sama penulis di sini. Kita bahas pembatal puasa. Yang pertama, fa inna mimma yufsidus siyam fayusbihul insan bihi mufattiran. Jadi pembatal puasa diantaranya disebutkan oleh penulis. Tapi sebelum itu catat ini. Syarat dikatakan batal ada 3. Ini tahun lalu sudah pernah dibahas harusnya. Syarat dikatakan batal ada 3. Yang pertama, bodoh atau tidak mengetahui. Kalau dia nggak paham ilmunya berarti nggak dikatakan batal. Tapi kalau dia paham, batal. Yang kedua, sadar. Kalau lupa nggak batal. Yang ketiga, atas kemauan sendiri alias tanpa paksaan. Pembatal puasa itu sering disebut dengan mufattirat atau juga disebut nawaqid. Disebut nawaqid. Atau disebut mubtilat. Jadi jangan kaget kalau istilahnya berbeda di banyak kitab. Mufattirat, nawaqid, mubtilat itu semua istilah-istilah bagi pembatal puasa.
Kita katakan syarat dikatakan batal. Di syarat dikatakan batal itu kapan? Ada 3. Yang pertama, berilmu. Dia mengetahuinya. Contoh misalnya dia nggak tahu kalau itu batal, nggak apa-apa, tidak membatalkan. Yang kedua adalah sadar. Makanya orangnya lupa, maka dia tidak batal. Yang ketiga adalah atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Tidak ada paksaan, barulah disebut batal. Paksaan. Jadi kalau orang dipaksa, maka dia tidak batal. Lain halnya misalnya dipaksa nyentong nasi. Dipaksa nyentong nasi, terus ada usaha dia nyentong nasi, itu namanya bukan dipaksa. Awalnya dipaksa, lama-lama mau kan gitu. Jadi masalah yang seperti ini atas kemauan sendiri itu berarti dia benar-benar mengerjakannya tanpa paksaan. Kalau dijejelin, misalnya kalau bahasa kita itu dijejelin, maka itu tidak membatalkan, dipaksa gitu. Atau misalnya lagi tidur, tiba-tiba anak tahu sendiri, toddler itu ya, makanan dimasukin ke mulut ayahnya, ketelen, itu nggak apa-apa, nggak batal. Makanya kerjasamalah sama anaknya itu. Nah, ini masalah mengetahui juga penting. Misalnya mengetahui waktu, mengetahui bahwa itu batal atau tidak. Contohnya misalnya kita nggak tahu udah subuh atau belum. Satu wilayah misalnya udah subuh atau belum, terus kita masih sahur gitu. Tahu-tahu di situ sudah subuh, kan makan tuh. Maka itu tidak jadi batal karena kita tidak mengetahui sudah masuk waktu subuh, nggak apa-apa. Atau misalnya kita nggak tahu kalau misalnya nyobain masakan itu cuma boleh dicicipi, dijilat doang, bukan diseruput. Orang tua kita dulu kan diseruput tuh. Jadi dibawa gitu kan. Nah dia nggak tahu kalau itu batal. Selama dia nggak tahu dulu berarti nggak apa-apa, itu tidak disebut batal. Tapi kalau dia tahu nggak boleh. Jadi mulai sekarang kalau mau nyobain makanan cuma di tap-tap aja ya. Tap-tap terus dikelidahin, udah cukup. Tidak perlu diseruput. Dan itu juga ada syaratnya, tidak boleh lebih dari 2 kali percobaan itu. 2 menu yang berbeda. Kalau masaknya 10 menu dicobain semua sih nyicil namanya itu. Nah, yang kedua sadar, kalau lupa, kalau misalnya lagi tidur, ngigonya minum ke kulkas, kan bisa itu. Nah itu berarti nggak apa-apa, itu nggak batal. Kalau sadar. Begitu pernah ada yang tanya, Ustadz kalau mabok termasuk nggak? Kan dia sedang tidak sadar. Maboknya aja batal, dia nanyain ini. Maboknya aja udah batal. Yang ketiga atas kemauan sendiri. Tadi kita katakan bahwa kalau dipaksa itu tidak termasuk batal, nggak apa-apa. Itu diantara syaratnya. Mungkin ini tidak disebutkan, kita ingatkan kembali masalah ini. Syarat dikatakan batal. Yang pertama pembatal adalah jelas ya, al-aqlu wasyarab, al-aqlu wasyurb. Makan dan minum amdan, sengaja. Tidak sengaja kan boleh berarti. Jadi makan dan minum amdan secara sengaja. Yang kedua adalah man jama'a ahlahu fi nahari Ramadan, jima' atau bersetubuh. Secara spesifik jima' yang dimaksud adalah terjadinya penetrasi. Kalau tidak ada penetrasi maka tidak sampai membatalkan. Kalau tidak inzalul mani, kalau tidak mengeluarkan mani. Tapi kalau mengeluarkan maka batal. Tapi yang kena kafarat, jima' di siang hari yang dapat kafarat itu adalah jima' yang sampai penetrasi. Kalau tidak terjadi itu maka tidak sampai kafarat. Walaupun bisa batal. Makanya di sebagian riwayat kita lihat Rasulullah SAW pernah mencium istrinya pada saat puasa dan lain-lainnya. Karena memang tidak sampai menyebabkan pada pembatal. Maka itu harus batala saumuhu. Maka dia batal puasanya. Hadza idza kana amidan aliman. Kalau dia sengaja dan mengetahui. Wa yajibu alaihi qadha dzalikal yaum wat taubah wa an-nasu ma'ana damil wal iqla' wa wajaba alaihi ma dzalik al-kaffara. Jadi kalau bersetubuh dengan pasangannya di siang hari bulan Ramadan secara sengaja dan sadar, maka dia selain qadha harus bayar kafarat. Qadhanya iya, kafaratnya iya. Dan kafaratnya pernah kita jelaskan ada 3 pilihan itu. Wahya itqu raqabah, yang pertama membebaskan budak Mina, atau kalau tidak bisa shoma syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati at'ama sittina miskina. Kalau enggak bisa maka memberikan makan 60 orang miskin. Ini kafarat. Jadi di antara disclaimer-nya adalah ini terjadi di siang hari, bersetubuh sampai penetrasi dengan istri sendiri. Kalau dia, ini pertanyaan baru tadi pagi saya ditanya nih. Ustadz kalau kejadiannya berzina, bukan bersetubuh dengan pasangannya di siang hari, apakah kena kafarat juga? Ya, Ustadz zaman sekarang pusing memang pertanyaan-pertanyaan jamaahnya itu. Kafaratnya bagi yang suami istri. Bagi yang enggak suami istri berarti enggak dapat kafarat Ustadz. Gitu pertanyaannya. Anda jawab gini. Seandainya suami istri yang halal saja kena kafarat,
apalagi yang tidak halal. Yang tidak halal melakukan, bayar kafarat juga tidak akan menghapuskan dosanya. Sedangkan yang halal pakai kafarat itu bisa menghapuskan dosanya. Jadi orang yang berzina di siang hari Ramadan, maka dia bukan kena kafarat. Karena kafarat tidak bisa mengganti ibadah itu. Jadi kalau denda itu kan menambal kesalahan. Sedangkan yang berzina kafaratnya tidak menambal sama sekali. Dan kalau itu terjadi, wal'iyatubillah, maka lebih parah dosanya dibandingkan si pelaku yang halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Ini masalah seperti ini. Ada juga kan di sini perkataannya amdan, ya amdan, amidan, wa aliman. Dia mengetahui dan sengaja. Kalau tidak sadar gimana Ustaz? Ada yang tidak sadar ya, Anda juga bingung tuh. Kalau misalnya dia tidak sadar terjadi, maka tidak batal gitu. Lagi tidur misalnya, ada saja mungkin kejadian yang lagi tidur misalnya tidak sengaja dan lain-lain, maka dia tidak batal karena memang unsurnya dalam keadaan tidak sengaja. Nah ini hadisnya kan kita tahu ya, hadis dari Abu Hurairah bahwa bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, dulu kita lagi duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz ja'ahu rajulun, datang seorang laki-laki. Mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Ya Rasulullah, aku celaka, mati aku gitu bahasanya. Qala, "Malak, kamu kenapa?" kata Rasul. Dalam lafaz Muslim, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang membuat kamu celaka? Qala, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Aku bersetubuh dengan istriku padahal aku lagi puasa. Hal tajidu raqabatan tu'tiquha, kata Nabi SAW. Apakah kamu bisa menjumpai budak yang kamu merdekakan? Kata orang tersebut, la, enggak ada ya Rasul. Yang kedua kata Rasul, fa hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? La ya Rasul. Sehari aja enggak kuat ya. Sehari aja batal, disuruh 2 bulan apalagi? Enggak bisa ya Rasul. Apa kata Rasul? Fa hal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah kamu bisa memberikan makan 60 orang miskin? Apa kata orang tersebut? La. Nggak bisa ya Rasul. Famakatha Nabi SAW. Lalu Nabi SAW itu dalam riwayat lain duduk menghela nafas. Gimana ini tiga-tiganya nggak bisa semua gitu kan? Terus akhirnya apa? Fabaina nahnu ala dzalika utiyan Nabi SAW bi'araqin fiha tamr. Lalu Nabi datang dengan beberapa butir kurma. Wal araq al miktal, kayak kresek kecil gitu. Jadi Nabi SAW bawa kresek kecil isinya kurma. Dia kata Nabi SAW, "Aina sa'il? Mana tadi yang nanya?" Faqala ana, saya. Qala khudha fatasaddaq bihi. Kamu bawa nih kurma ini lalu sedekahkan ini sebagai kafarat atas kesalahan. Kata orang tersebut apa? A'ala afqara minni ya Rasulullah? Apakah kepada orang yang lebih miskin daripadaku ya Rasulullah? Kata beliau apa? Fa wallahi, kata orang tadi, fa wallahi ma baina la bataiha yuridul harratain ahlu baitin afqar min ahli baiti. Kata laki-laki tersebut, tidak ada orang yang lebih fakir, lebih miskin daripada aku dan keluargaku ya Rasulullah di daerah sini. Fadhahikan Nabi SAW. Lalu Nabi tertawa. Fadhahikan Nabi SAW hatta badat anyabuhu, sampai kelihatan taringnya. Tapi antum harus tahu dalam hadis kata Aisyah, Nabi tidak pernah tertawa sampai kelihatan langit-langitnya. Enggak pernah Nabi tertawa sampai kebuka gitu. Kalau kelihatan gigi taringnya wajar ya. Agak lebar ketawanya, Nabi SAW tertawa. Tsumma qala at'imhu ahlak. Kalau gitu, yaudah kamu sedekahkan ke keluargamu saja. Jadi orang tadi sudah melakukan jima di siang hari, kafarat nggak punya apa-apa, dikasih Nabi malah sedekah kepada keluarganya. Saking miskinnya orang tersebut. Ternyata memang di antara penyebab miskin harta adalah miskin ilmu. Ketika seseorang miskin ilmunya, kemungkinan juga miskin hartanya. Dan itu memang tabiat manusia seperti itu. Secara fitrahnya begitu. Nah, itu yang masalah apa? Jima tadi. Nah di sini wa amma idza, lihat paragraf terakhir kata penulis, wa amma idza jama'a nasiyan. Kalau ada orang jima dalam keadaan lupa, nasiyan, lupa, enggak sadar, refleks gitu segala macam, ngalir begitu saja, fa inna shaumahu sahih fi asahhi qaulil ulama wala qada'a alaihi wala kafarah. Jadi kalau tidak sengaja lupa, tidak sadar dan lain-lain, maka tidak ada kafarat dan tidak ada qada baginya. Ini sekarang ada triknya. Orang punya trik sekarang. Masya Allah, cerdas orang zaman sekarang. Dia tahu kalau misalnya bersetubuh dengan pasangan di siang Ramadan ada kafaratnya, susah. Akhirnya triknya apa? Dia buka dulu. Sengaja buka dia, udah minum aja dulu, makan dulu, baru bersetubuh. Kan gak ada kafarat, karena batalnya bukan karena itu. Kita qadha doang. Wal'iyadzubillah. Triknya ada aja itu. Nah, orang yang melakukan trik seperti ini tentu Allah lebih tahu. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, dan dia harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa puasa balasannya di sisi Allah. Sebab bisa ditrik-trikin itu. Ada jalur pintasnya untuk melakukan itu yang mungkin orang-orang gak akan tahu masalah-masalah tersebut. Wal'iyadzubillah. Saya kaget ternyata ada yang pernah kejadian seperti itu.
termasuk jamaah juga pernah gitu. Dulu gimana Ustaz, apakah harus bayar kafarat sekarang? Dulu pernah terjadi gitu. Setelah tahu ilmunya apakah harus bayar kafarat sekarang? Jadi ketika dulu belum mengetahui ilmunya, tidak tahu, tidak ada yang nyampaikan, semoga Allah ampuni gitu. Tapi jangan diulangi lagi. Yang ketiga, apa-apa saja yang semisal dengan makan dan minum atau dikiaskan dengan makan dan minum. Seperti apa? Kal ibril mughdiyah. Seperti apa? Infus nutrisi. Atau seperti haqnud dam, transfusi darah, donor darah, itu batal juga. Yuftiru bihi shaim, maka batal. Lakinnal ghalib fi man yahtaj ila al-ibril mughdiyah atau ila haqnid dam fa innahu maridun yubahu lahul fitr. Sebenarnya mereka itu enggak usah puasa karena mereka tidak diwajibkan, kan lagi sakit gitu. Jadi harusnya hari itu dia batal aja, terus diqadha gitu. Jangan maksain. Memang harus diinfus, infus aja, batal. Dan kalau harus transfusi darah ya sudah. Berikutnya amma al-ibir al-mukafahah lil marad. Ya, ini apa? Jarum suntik. Jarum suntik untuk pengobatan gitu ya. Fala yuftir biha shaim sawaan kanat fil warid, ya, maka tidak batal. Meskipun apa disuntiknya ke pembuluh darah, al-warid itu pembuluh darah, apa namanya? Intravena. Jadi kalau disuntik ke pembuluh darah, awil adal atau ke otot, li'annaha laysat aklan wala syaraban, karena itu bukan makanan, bukan minuman. Maka boleh kalau misalnya jarum suntik untuk pengobatan itu aja nggak apa-apa. Tapi kalau sampai diinfus, transfusi darah dan lain-lain, maka itu tuh batal. Ada yang pernah nanya juga tentang apa yang obat yang gula itu, yang suntik buat ya insulin kayak gitu, apakah batal? Jawabannya apa? Batal. Batal. Jadi insulin itu membatalkan buat yang diabetes. Buat yang penyakitnya diabetes, ada insulin dan lain-lainnya yang harus disuntikkan, maka dia batal. Sebenarnya dia termasuk orang yang sakit dan dapat uzur untuk tidak puasa, maka nggak perlu dipaksain. Yang berikutnya, lakin al-ihtiyat as-shaim an yuakhir ila al-lail ihtiyatan li hadhil ibadah. Kalau bisa ditunda, ya, yang kayak gini-gini yang tadi disebutkan itu ditaruh ke malam nggak apa-apa, lebih baik. Tapi kalau enggak, maka lebih baik dia batalkan saja. Jadi kalau perkara-perkara ini tidak bisa dipindahkan ke waktu yang aman dari puasa, maka lanjutkan. Tadi juga ada pertanyaan tentang saya itu ada satu penyakit yang mengharuskan dia minum sehari itu kurang lebih 2 literan ke atas. Jadi dia harus minum itu. Kalau tidak efeknya ke dia bisa gatal, bisa pingsan dan lain-lain gitu. Nah, orang ini bilang, saya sebenarnya berusaha minta ke dokter jamnya dirubah antara sahur sama buka. Tapi ternyata nggak bisa, jumlahnya terlalu banyak. Misal di malam hari itu efeknya kayak gini-gini. Jadi saya harus siang hari itu minum dan lain-lain. Akhirnya kita katakan karena dia termasuk orang yang sakit, ya sudah dia batal aja. Dia qadha di hari yang lain ketika dia sudah sembuh dari penyakitnya. Itu diantara apa hukum syariah yang harus kita ketahui. Jadi apa-apa yang termasuk sesuatu yang dimasukkan selain makan dan minum itu bisa membatalkan. Dulu orang tua kita punya bahasa, kentut dalam air batal. Ketika berenang kentut dalam air itu batal. Ternyata memang ketika kentut terbukanya lubang, masuknya sesuatu itu bisa membatalkan. Mungkin dianggap sebagai candaan, tapi memang masuknya sesuatu ke area pintu-pintu masuk itu bisa membatalkan puasa. Ternyata mereka memang ngomong itu terkesan lelucon, padahal sebenarnya bisa membatalkan juga. Makanya berenangnya saja makruh di bulan Ramadan. Itu untuk menjaga kita agar tidak batal. Yang keempat, syummul bakhur. Aliman abidan yuftir bis-shaim. Wa huwa qaulu katsir minal fuqaha li'anna lahu nufudan ila dimag. Jadi yang disebut ini mencium bukhur. Tapi menciumnya itu yang sampai dihirup masuk, itu bisa membatalkan. Kalau dihirup sampai masuk, maka batal. Tapi kalau tercium, lagi jalan tercium itu tidak batal. Amma idza dakhala anfahu, kalau masuk misalnya ke hidungnya, au syammahu min ghairi qasdin, kecium tanpa maksud, fala yuftir bihi shaim, maka tidak batal. Yang kelima, ikhrajud dam minas shaim bil hijamah. Bekam yang sampai keluar darah. Karena bekam itu ada 2, bekam yang keluar darah dan bekam kosongan, bekam angin. Maka yang bekam keluar darah batal. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, aftarul hajimu wal mahjum. Batal orang yang membekam dan yang dibekam. Membekamnya aja nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena membuat orang batal. Jadi dia penyebab batalnya si hajimnya itu. Sehingga dua-duanya juga kena efeknya. Jadi kalau mau bekam jangan di waktu puasa ya, pas buka saja. Yang berikutnya adalah di antara pembatal juga adalah di sini kan terjadi perbedaan pendapat apakah memang hijamah itu batal. Ternyata zahaba jumhurul ulama ila adamil fitri bil hijamah mutlaqa. Ada yang mengatakan bahwa bekam itu tidak membatalkan secara mutlak. Ini terjadi perbedaan ulama.
pendapat pada ulama, batal atau tidak batal. Tapi Anda mengambil yang batal karena biasanya habis bekam yang keluar darah itu badan jadi lemas, membuat kita mungkin jadi tidak kuat untuk melanjutkan puasa. Ala kulli hal. Yang keenam, al-qai'u amdan, muntah secara sengaja. Fa inna as-sha'im yuftiru bihi fi asahhi qawli ulama idza istaqa'a amdan. Amma idza dara'ahu al-qai' wa ghalabahu fala yuftiru bihi as-sha'im. Lima warada an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zara'ahu al-qai' falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka dia enggak batal dan tidak ada qada baginya. Barang siapa yang membuat muntah sampai sengaja dicolok-colok biar muntah, biar dia tidak puasa, maka falyaqdi, dia kena qada, batal dan harus mengqada puasanya. Ini mohon maaf agak jorok sedikit ya. Ketika orang mau muntah, muntahkan aja. Misalnya kita udah enek, udah harus muntah, muntahkan aja, jangan ditahan. Khawatir ketika sudah di ujung ketelan balik. Ketika di ujung dan ketelan balik, maka dia batal. Makanya kalau sudah di ujung, muntahin aja. Muntah secara tidak sengaja itu nggak batal. Jadi jangan menganggap batal semuanya. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja nggak batal. Sehingga ketika mau muntah, muntahin aja. Jangan sampai ditahan dan ketelan lagi. Termasuk air liur. Makanya banyak orang puasa itu ngeludah terus. Sebenarnya bukan salah semuanya ngeludah itu. Kalau sudah terkumpul, sudah banyak terkumpul, itu lebih baik dibuang. Tapi kalau misalnya masih sedikit-sedikit, gak usah dibuang semua, karena menelannya tidak batal. Khawatirnya ketika sudah terkumpul mau keluar, sudah keluar sedikit ditelan lagi, kan namanya udah keluar masuk, berarti bisa batal. Maka harus berhati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Di antara para ulama ada yang menyebutkan juga dalam masalah bercumbu dengan pasangan, hindari area-area yang menyebabkan sesuatu bisa masuk ke dalam tubuh. Contohnya bercumbu di bibir misalnya. Khawatir berpindah jengkol sahur ke dan lain. Jadi para ulama membuat hikmahnya kenapa kalau bercumbu itu di area-area yang lain gitu selain bibirnya. Yang pertama, kalau bibir bisa menimbulkan nafsu yang berlebihan. Yang kedua adalah bisa berpindahnya sesuatu dan itu menyebabkan dia batal. Maka itu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ada lagi pembatal yang belum disebutkan. Sikat gigi tidak batal ya. Kecuali nelen pasta giginya, nelen sikat giginya baru dia batal. Jadi yang lainnya nggak batal. Berkumur-kumur kalau ditelan batal, kalau berlebihan makruh. Kalau biasa aja nggak apa-apa, aman. Berenang makruh, nggak batal. Kemarin yang nanya gunting kuku Ustaz katanya. Gunting kuku. Kalau antum makan guntingnya batal. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa nggak batal, apalagi sampai harus batal. Sampai takut gunting kuku pas puasa itu kenapa? Banyak hal lain yang mungkin kita ngerinya itu batal. Nangis. Katanya batal. Apakah nangis membatalkan puasa? Kalau tertelan maka batal. Kalau nangis karena kepedesan juga batal. Nangis karena kepedesan batal dia. Aduh, pedes banget lagi nangis, batal puasanya berarti. Yang berikutnya kita pindah pada pembahasan yang lain, yaitu min ahkamis siyam lil maridil musafir. Pindah sekarang pada hukum puasanya orang sakit dan musafir. Ini mungkin saya akan banyak coret-coret sedikit tentang pembahasan ini. Fa inna lil musafir wal marid ahkaman mimma rakhasa lahu syari'. Ya, ada rukhsah bagi musafir dan marid. Ya. Yang pertama, annal musafir fi syahri Ramadan yajuzu lahu an yuftir muddata safarihi. Yang pertama, orang yang musafir di bulan Ramadan dia boleh berbuka sepanjang safarnya. Jadi sepanjang safar itu maksudnya selama dalam perjalanannya. Kalau udah nyampe enggak. Jadi selama dalam perjalanannya dia boleh berbuka. Dalilnya jelas, "Faman syahida minkum asy-syahr falyasum wa man kana maridan aw ala safarin." Ala safar, masih dalam safarnya, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka dia qada di hari yang lain. Yang kedua, annal musafir as-shaim fi syahri Ramadan mukhayyar baina as-siyam wal iftar. Jadi musafir itu dikasih pilihan, boleh puasa, boleh buka. Ini nggak apa-apa kalau misalnya musafir pengen buka, pengen puasa, nggak apa-apa, karena dia dikasih pilihan antara kedua itu. Makanya kata Nabi SAW ketika ditanya sama Hamzah bin Amr As-Sulami, asumu fi safar, apakah aku harus puasa ketika safar? Kata Nabi SAW, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu kuat, kamu bisa puasa, kalau tidak maka buka. Disclaimernya adalah, ini sudah ya, kita hapus saja. Udah belum? Udah lah ya, dikit doang. Yang pertama kita bahas puasa musafir
Puasa musafir dulu kita bahas. Yang pertama dibahas adalah syarat safar. Syarat rukhsah safar. Ini harus dicatat ini. Ngerinya orang-orang itu ketika ngambil safar, semua safar diperbolehkan itu. Yang pertama, syaratnya adalah tujuannya bukan maksiat atau kelalaian. Contoh misalnya ada orang pengen safar ke Korea, tapi tujuan dia nonton konser, maka dia nggak boleh ngambil rukhsah ini, karena tujuan dia untuk konser, nggak boleh. Bahkan dalam masalah jamak qasar dia nggak dapat jatahnya, meskipun jaraknya sampai. Yang kedua soal jarak di atas. Oke, semua orang bisa di jarak ini 80 km ke atas. Semua orang bisa di sini, tapi nomor satu belum tentu. Nomor tiga yang juga harus disebut adalah tidak menjadikan safar sebagai alasan untuk tidak wajib puasa. Jadi dia pikir daripada puasa mending safar aja lah. Jadi dia tidak dapat kewajiban puasa. Dia malas puasa, akhirnya dia mending safar. Ini berarti menjadikan menjadikan safar sebagai alasan untuk tidak puasa. Ini nggak boleh. Nah, nomor satu yang harus ditandai, maksiat lah. Tapi kalau lalai, contoh misalnya pengen liburan di bulan puasa. Seputar kita pengen liburan, kita berangkat dari Jakarta pengen ke Bandung, tapi tujuannya liburan, jalan-jalan di sana di siang hari Ramadan. Boleh nggak dapat tidak puasa? Jawabannya nggak boleh, karena memang itu melalaikan puasanya, sehingga safar itu nggak boleh. Makanya kalau mau liburan, kalau mau jalan di luar jamnya puasa. Karena kalau puasa dia sengaja safar untuk lalai, untuk jalan-jalan dan lain-lain, berarti dia telah mengurangi jatah-jatah puasanya. Dan itu bisa merusak puasa dia. Kalau ada orang buka berlandaskan safar jarak saja, maka dia tidak paham hukum. Lama-lama orang jadi mempermainkan kaidah safar. Jadi kalau safar kayak gini, hati-hati dari kelalaian. Gak boleh kita jalan-jalan di siang hari Ramadan yang menyebabkan puasa kita jadi batal. Makanya hukum asal orang yang musafir dikasih dua pilihan, buka atau puasa, alias ini batal. Puasa, dan puasa jauh lebih utama. Jadi artinya meskipun dia diperbolehkan buka, tapi puasa dia jauh lebih utama. Cuma memang dikembalikan kepada kesehatan dan kekuatan fisiknya. Kalau kuat, maka puasa jauh lebih utama. Kalau nggak kuat, maka buka lebih utama. Ada hadis dari Nabi SAW, tidak ada kebaikan puasa orang yang musafir. Artinya nggak ada kebaikan bagi puasa orang yang sakit dalam keadaan safar, dia maksain buat puasa. Nggak ada kebaikan. Mendingan dia buka. Ini berarti seputar musafir. Yang berikutnya sekitar pembahasan apa? Puasa marid atau orang yang sakit. Kita melebar sedikit karena ini penting pembahasannya. Puasa orang yang sakit itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, sakit biasa alias tidak parah, atau kesembuhannya masih mungkin. Jadi masih ada kemungkinan untuk sembuh dalam waktu-waktu yang dekat. Yang ini sakitnya kronis atau lama kesembuhannya. Ini masalah ini berarti tidak semua penyakit masuk dalam kaidah ini. Kenapa harus dibahas? Karena orang yang sakit atau kesembuhannya masih mungkin, dia harus qadha. Sedangkan orang yang kronis dan lama kesembuhannya, dia harus fidyah. Berarti beda. Jadi kita harus tahu dua kaidah ini. Kalau orang sakit biasa dan kesembuhannya masih sangat mungkin, masih besar kesembuhannya, itu qadha. Tapi kalau orang yang sakit kronis, di banyak kitab disebutkan contohnya kanker. Nasallallahu alfiyah, syafanallahu yakum, kanker misalnya. Lama kesembuhannya dan susah untuk disembuhkan, maka dia fidyah saja, tidak perlu qadha atas puasanya. Pusing, batuk dan lain-lain itu qadha. Atau lagi sakit hati ya, itu dia harus tetap puasa dan lain-lain. Maka dalam masalah ini dia harus qadha orang yang sakit ini. Tapi kalau kronis ke atas, maka dia fidyah. Kalau orang yang koma gimana?
koma tidak wajib puasa. Karena dia tidak diwajibkan puasa. Dia termasuk orang yang sedang tidak sadar dalam masalah ini. Jadi orang sakit tidak semuanya qadha, dia ada yang fidyah. Nah. Wallahu a'lam. Kita lanjut dulu. Jangan terlalu jauh melebarnya. Yang ketiga, annal maridha yajuzu lahu an yuftira fi nahari Ramadan. Orang yang sakit boleh buka di siang hari Ramadan dan diqadha pada hari yang lain. Wa kadzal hamil wal murdi'. Begitu juga yang hamil dan yang menyusui. Idza khafata ala nafsayhima aw ala waladaihima tuftiran wa taqdiyan. Termasuk bumil dan busui. Kaidahnya sama bahwa dia juga harus mengqadha puasanya. Jadi kalau masalah bumil dan busui itu ada 3 pendapat. Kalau misalnya dia khawatir pada dirinya sendiri, maka itu qadha. Kalau dia khawatir pada diri dan anaknya, maka qadha plus fidyah. Kalau dia khawatir khawatir pada dua-duanya dan bertumpuk dari tahun ke tahun segala macam, sebagian ulama menyebutnya fidyah sudah cukup. Ya. Cuma ini khilaf para ulama tentang yang lebih utama antara qadha dan fidyah itu apa. Tapi jawabannya qadha jauh lebih utama. Karena hamil dan menyusui itu masuk kategori marid. Ada kemungkinan sembuhnya dan ada kemungkinan berakhir masa hamil dan menyusuinya. Sehingga qadha itu menjadi yang lebih baik. Walaupun sebagian ada yang menyebut juga dalam hal ini fidyah. Yang berikutnya wal maradul mubih lil fitri. Penyakit yang boleh berbuka adalah asyadidul ladzi yazidu bisawm aw yakhsha tabatu'u bara'ihi. Jadi penyakit yang membuat lebih parah kalau puasa atau khawatir lebih lama kesembuhannya. Jadi kalau misalnya penyakitnya itu buat kita semakin parah sakit atau bikin lama kesembuhannya, kita boleh batal. Tapi kalau sakit yang nggak ngaruh sama kekuatan sih nggak harus batal ya. Contoh misalnya kayak pusing-pusing sedikit gitu, itu bukan penyakit yang boleh buka. Itu penyakit yang harus ditahan dan dia harus lanjut puasanya. Wa ajma'a ahlul ilmi ala ibahatil fitri lil marid. Para ulama sudah sepakat tentang bolehnya berbuka bagi orang yang sakit. Ini pembahasan tentang orang yang sakit dan orang yang sakit kronis dengan sakit biasa. Nah, yang berikutnya adalah min ahkamis siyam fil futuri was suhur. Hukum-hukum puasa dalam permasalahan buka dan sahur. Sebenarnya fil fatur was sahur. Dalam masalah berbuka dan sahur. Ini sunnah-sunnah puasa ya dalam masalah buka dan sahur. Yang pertama, istihbabu ta'jilil fitri. Disunnahkan menyegerakan buka idza tahaqqaqa ghurubu syamsi birru'yah, kalau sudah pasti terbenamnya matahari, au bi ikhbari thiqatin adlin, atau kabar dari orang yang terpercaya. Kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia akan tetap mendapatkan kebaikan selama dia menyegerakan buka. Karena menyegerakan buka itu bukan karena kelaparan atau kehausan. Ini imtisal, mencontoh sunnah dari Nabi SAW. Wa ta'khiruhu yadullu 'alal ghulu. Mengakhirkan buka itu jadi ghulu. Menyebabkan kita jadi berlebihan. Ya, jadi sok kuat padahal Islam itu nyuruhnya cuma sampai maghrib. Dia bilang, "Saya sampai tarawih masih kuat." Enggak boleh. Jadi menyegerakan buka itu hukumnya sunnah, bukan karena kita kelaparan, sunnah. Ya. Itu bagian dari yang harus kita amalkan. Wa minal adillah ala istihbabi ta'jil iftar ma sabata fi sahihain, hadis dari Umar. Kata Nabi SAW, idza aqbala al-lail min ha huna wa adbara an-naharu min ha huna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim. Nabi menjelaskan kalau waktu malam sudah tiba, siang sudah tenggelam, matahari sudah terbenam, maka orang yang berpuasa harus buka. Nah, yang kedua, sunnah makan sahur. Ini belum waktunya, makan sahurnya saja sunnah. Baru nomor 3, mengakhirkan makan sahur. Jadi dipisah, antara makan sahurnya sama mengakhirkannya dipisah. Kalau misalnya ada orang sahur jam 3, padahal subuhnya 4:30, dapat pahala sahur. Tapi kalau misalnya subuhnya 4:30, dia sahur jam 4, dapat 2. Sahurnya dapat, mengakhirkannya dapat. Jadi mengakhirkan itu 30 menit lah sebelum waktu subuh. Jangan 10 menit nih. Itu lomba namanya. Kalau misalnya 10 menit menjelang subuh dia baru sahur, itu bukan sesuai sunnah juga. Mengakhirkan itu 30 menit lah dari waktu subuhnya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu akhir. Jadi mengakhirkannya dengan estimasi, jangan terlalu akhir. Beda sama terlambat.
Kalau terlambat, oh ini mengakhirkan sahur nih, injury time baru sahur, beda itu. Beda orang mengakhirkan sama terakhir sahur, beda. Terlambat sahur tuh beda. Dulu kami di pondok kadang sahurnya itu dimempetin banget dulu tuh. Kadang santri tuh baru dibangunin, misalnya subuhnya 4:30 dibangunin jam 4, beneran jam 4. Belum ngumpulin nyawa, belum ngantri dan lain-lain. Kadang-kadang bener akhir gitu. Dulu Anda pernah qiyamul lail satu masjid, itu masjidnya sholat sampai jam 4:10. Jadi bener-bener mepet itu. Bener-bener kita ngantri buat dapat makan tuh, wah mepet subuh banget. Itu terlalu parah. Lihatlah antrian orang itu. Sampai jam berapa kita qiyamul lail. Jangan terlalu berlebihan. Rasul tuh mengakhirkan itu karena memang sholat malam beliau panjang sendirian. Kalau bareng-bareng ya jangan gitu. Belum ngantrinya, belum apanya kan orang jadi nggak sahur. Mudarat malah. Karena sahur itu makannya saja sudah sunnah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam makan sahur itu barakah. As-sahur itu makanan. Makan yang dimakan saat sahur namanya as-sahur. Waktunya namanya ini beda nih, sahur itu makanannya. Waktunya as-suhur. As-suhur. Itu beda. Kalau as-sahur makanannya. Makanya orang bangunin sahur itu maksudnya makanannya itu. Itu jenis makanan yang dimakan di waktu tersebut. As-suhur atau as-sahar. As-sahar itu juga termasuk. Kegiatannya disebut as-sahar. Jadi makanan yang dimakan namanya as-sahur, waktunya as-suhur, kegiatannya as-sahar. Itu beda-beda maknanya. Tapi akhirnya berkumpul dalam satu kata yaitu as-sahur, sahur. Nah, yang berikutnya yang keempat, udah. Itu di antara sunnah buka dan sahur berarti cuma itu aja. Buka disegerakan, sahur diakhirkan. Buka dan sahur sunnahnya sama-sama kurma. Tapi bedanya kalau buka itu afdal dari apa? Rutabat. Kalau tidak ada rutabat maka tamarat. Jadi kalau nggak ada kurma muda baru masuk ke kurma yang tua. Baru air. Tapi kalau sahur kita dengan rutabat. Dengan rutab itu. Tidak dengan yang tidak salah. Kalau sahur tamarat bukan rutabat. Kalau buka dengan rutabat. Sehingga itu perbedaannya. Tapi sama-sama pakai kurma. Di rumah kurmanya cuma ada ajwa aja. Ya dua-duanya enggak apa-apa. Buka dan sahur kita dapat pahala dengan kurma. Makanya hukum asal berbukalah dengan kurma, bukan berbukalah dengan yang manis. Jadi berbukalah dengan kurma, bukan dengan yang manis. Kurmanya manis ya double tuh udah. Kurmanya manis berarti dia dapat pahalanya juga insyaallah ta'ala. Makanya berbuka dengan kurma itu hukumnya sunnah. Adapun mana duluan, air duluan atau kurma duluan, tentu dua-duanya boleh. Asalkan kaidah baca doanya benar. Kalau mau baca doa yang zahabadz dhama'u berarti minum. Minum dulu, glak, baca zahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, baru kurmanya. Atau dia boleh kurma dulu, bismillah, masuk kurma satu, baru minum, baru baca zahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kalau dia baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu, mana caranya? Baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan seterusnya, baru minum. Kalau zahabadz dhama'u, bismillah, minum baru doanya. Kenapa? Karena hadis ini bunyinya zahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jadi telah hilang rasa haus, kan belum minum. Kalau baca itu dulu baru minum, berarti nggak sesuai sama doanya. Minum dulu. Ya, telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, kan gitu. Dan telah dicatat pahalanya insyaallah. Mana yang afdal? Allahumma lakasumtu atau zahabadz dhama'u? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Antara zahabadz dhama'u dan Allahumma lakasumtu boleh. Cuma kembali kepada pribadinya. Mau dikombo boleh. Dua-duanya Allahumma lakasumtu iya pas minum zahabadz dhama'u enggak apa-apa. Karena di antara waktu mustajab doa apa? Pada saat berbuka. Pada saat berbuka itu mustajab. Sehingga dia banyak doa ketika buka itu sunnah, mustajab. Mungkin terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang masalah minar rukhas fis siyam. Rukhsah dalam keadaan puasa apa saja. Famin samahati syariah ma jaa minar rukhas minas siyam fis siyam, di antara keringanan pada saat puasa yang pertama adalah anna man akala aw syariba nasiyan fasawmuhu sahih. Kalau terjemahan orang Indonesia salah ini. Man akala aw syariba nasiyan. Man akala nasiyan. Barang siapa makan nasi, maka puasanya enggak batal. Salah, maksudnya nasi itu lupa. Makanya nasiyan enggak mungkin artinya nasi. Jadi barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa, maka puasanya enggak batal. Sebagaimana dalam hadis, idza nasiya fa akala wa syariba
falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa lupa lalu dia makan dan minum, maka sempurnakan puasanya, sesungguhnya Allah lah yang memberikan dia makan dan minum. Lillahil hamd. Berarti Allah ngasih kita tenaga mungkin di antara hikmahnya agar kita makan dan minum. Memang kadang-kadang jarang ya ketika lupa makan yang nikmat itu jarang. Kadang-kadang makannya nggak nikmat gitu. Ana pernah lupa sekali pas kecil makan kue ini, kayak kue ulang tahun itu. Kebayang seretnya, nggak sempat minum. Udah makan, diingetin. Udah di tenggorokan masih kerasa itu. Harus gimana caranya dimuntahin lagi. Kadang-kadang yang nggak enak. Mungkin ada orang lupa makan bakso misalnya, pedes. Nggak sempat minum, diingetin. Kan lumayan itu. Jadi ujian juga buat dia. Yang kedua adalah man ightasala aw tamadmadha, net harakatnya. Man ightasala aw tamadmadha aw istanshaqa fadakhala al-ma' ila halqihi bila qasdin lam yufsid shaumuhu. Jadi kalau ada orang mandi atau dia kumur-kumur atau dia istinsyak masukin ke hidung, tiba-tiba airnya sempat ketelan sedikit, maka itu tidak batal. Selama tidak sengaja ketelannya, bukan sengaja diglek gitu. Kalau sudah glek maka batal. Makanya kenapa kumur-kumur pada saat puasa itu tidak boleh berlebihan. Baligh fil madmadhah gitu kan. Totalitas dalam berkumur-kumur illa fis shaum, kecuali pada saat puasa. Kumur-kumur pakai kuah bakso gitu. Ya batal. Kumur-kumur pakai air dingin boleh enggak? Kulkas misal, kumur-kumur pakai air putih dingin di kulkas boleh enggak? Anda tanya nih, boleh apa enggak gitu. Kalau dia sengaja buka kulkas kumur-kumur pakai air tersebut makruh hukumnya. Kalau ketelan dikit aja batal. Yang ketiga, yajuzul lis-shaim an yaghtasil. Ya, orang berpuasa boleh lah, diguyur palanya boleh, cuci muka boleh. Anda enggak tahu sampai usia sekarang apakah masih gitu-gitu juga? Kalau puasa kita masih kayak gitu juga ya Allah. Dulu pas kecil wajar lah ya. Kata Nabi SAW, yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Nah, ini kaidahnya buat yang junub nih. Misalnya malamnya junub, ketiduran, bangun-bangun, mepet sahur. Sebutlah bangun 15 menit sebelum subuh. Dia masih sempat sahur, masih. Kalau dia mandi, dia nggak kebagian sahur. Maka yang dilakukan apa? Sahur dulu. Walaupun dalam keadaan junub, dia sahur dulu. Keburu subuh nggak apa-apa. Karena memang junub itu saat itu tidak ngaruh sama puasanya. Dia tetap boleh. Atau misalnya kasusnya dari malam sudah niat puasa besok. Junub, besoknya udah niat puasa, udah niat sahur. Tiba-tiba qadarullah terlambat. Nggak kedengeran alarm, nggak apa kedengeran. Tiba-tiba bangun jam 6 pagi. Apakah dia boleh puasa? Kalau malamnya sudah niat untuk puasa, maka saat itu dia boleh puasa. Apakah gara-gara junub dia batal puasanya? Enggak. Dia harus mandi untuk sholat subuh, lanjut puasanya. Asalkan malamnya itu niat. Ya. Jadi dalam masalah junub itu, tidak semua junub dikatakan mempengaruhi puasa. Siang hari mimpi basah misalnya, ya, sampai keluar mani, itu batal atau tidak? Siang hari, junub gara-gara mimpi basah. Itu termasuk batal tidak? Jawabannya enggak. Dia mandi wajib, lanjutkan puasanya. Karena posisinya bukan sebab dia itu kan. Itu mimpi basah. Kalau mengeluarkannya baru dia batal. Yang nomor 4, yajuzu lis-shaim an yusibba an yasubba ala ra'sihi al-ma' lit-tabarrud. Boleh guyur kepala biar adem. Boleh. Wa tamadmad, boleh juga kumur-kumur, boleh. Ini keringanan buat orang yang puasa. Kata Nabi SAW, ini hadis riwayat laqad ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbu ala ra'sihi al-ma'. Pernah melihat Rasul mengguyur kepalanya dengan air wa huwa sha'im minal atash. Lagi puasa karena kehausan, au minal har karena kepanasan. Jadi boleh. Yang kelima, man akala aw syariba syakkan fi tulu'il fajri wa lam yatabayyan lahu tulu'uhu sahha shaumuhu. Wala qada'a alaihi, barang siapa makan atau minum tapi dia masih bingung, ini sudah masuk waktu subuh atau belum? Tadi sudah kita bahas. Kalau bingung, maka enggak apa-apa, sah puasanya, dia lanjutkan, tidak ada qada baginya. Kayak di Bali misalnya, Bali kan di daerah tertentu, misalnya selain Denpasar, di Kuta, anak pernah ngalamin sendiri tuh, kan enggak kedengeran azan sama sekali, misalnya di Kuta, kita bingung, ini udah masuk subuh atau belum ya? Padahal masih minum, misalnya masih makan, padahal udah masuk waktunya, maka enggak apa-apa. Ini keringanan, kita tidak tahu waktunya. Yang keenam, annahu yajuzu lis-shaim an yuqabbila zawjatahu aw yubashiraha ma lam yakhsha min taharruki syahwatihi wa nuzuli syai'in minhu. Bolehnya seorang yang berpuasa mencium istrinya atau
yubashir sebenarnya bercumbu dengannya selama dia tidak takut akan timbul syahwat atau keluarnya sesuatu dari dirinya. Jadi selama masih menahan dirinya dan mampu dalam masalah tersebut diperbolehkan. Kenapa? Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim." Nabi pernah mencium, bercumbu dan dalam keadaan puasa. Lalu ada disclaimernya, "Wa kana amlakakum liirbihi." Nabi itu orang yang lebih kuat menahan hawa nafsunya. Kalau kita tipenya yang tidak kuat ya jangan mancing-mancing. Jangan sampai membuat mudarat. Kalau cuma cium kening, cium tangan dan lain itu boleh, tidak membatalkan. Jangan tiba-tiba pas puasa musuhan gitu. Kadang-kadang kan ada bahasa gitu musuhan, pindah kamar dulu, pindah ranjang dulu lagi puasa. Enggak gitu. Selama memang tidak sampai menimbulkan syahwat dan menimbulkan sesuatu yang membatalkan maka enggak ada masalah. Tapi kalau tidak kuat menahannya maka jangan melakukan itu. Sampai ada hadis juga dari Aisyah, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu ba'dha azwajihi wa huwa sha'im." Nabi SAW mencium beberapa istrinya, disebutkan. Beberapa istrinya dalam keadaan puasa. Tsumma dhahikat. Kemudian Aisyah ketawa pas baca hadis ini. Jadi ya ketawa karena Nabi SAW mendatangi istri-istrinya dan mencium mereka. Atau ada riwayat dari Hafsah, karena Nabi SAW yuqabbilu wa huwa sha'im. Nabi pernah mencium dalam keadaan puasa dan banyak riwayat lain dari istri-istri Nabi SAW. Dengan disclaimer, Nabi adalah manusia paling kuat menjaga hawa nafsunya. Beda dengan zaman kita sekarang. Yang ketujuh, asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah wa kadzal maridul ladzi la yurja bara'uhu yuftirun. Ya, orang ini sebenarnya pembahasan fikih juga gitu. Lansia yang sudah tua, lanjut usia atau yang sudah nenek-nenek. Wa kadzal marid, orang yang sakit yang memang kesembuhannya itu panjang, maka dia yuftirun, dia buka, wa yut'im, bayar fidyah. Ini harus ditulis nih. Fidyah itu berlaku cuma buat dua orang, dua golongan maksudnya. Yang pertama, lansia tidak mampu puasa dan belum pikun. Karena kalau sudah pikun, dia tidak wajib puasa, tidak ada qadha baginya, tidak ada fidyah baginya. Yang kedua, yaitu ini yang disebutkan, yaitu sakit kronis. Jadi cuma dua yang boleh fidyah dalam masalah ini. Atau misalnya tambahannya tadi ibu menyusui yang khawatir anak dan dirinya. Maka dalam masalah ini fidyah itu sebenarnya cuma buat dua golongan. Lansia tidak mampu puasa dan belum pikun. Kalau pikun tidak wajib lagi, nggak ada qadha, nggak ada fidyah. Kalau punya orang tua dan sudah pikun, sudah nggak usah diqadha, nggak usah juga bayar fidyah. Dan sakit kronis dia juga bayar fidyah. Ketentuan fidyah ini ditentukan oleh syariat dan dikembalikan kepada sebab. Jadi fidyah itu apa? Memberikan satu porsi makan kepada fakir miskin sesuai jumlah yang dia batal. Nah, jadi orang yang bayar fidyah itu tergantung sama jumlah dia nggak puasanya. Misalnya dia nggak puasa 20, dia bayar fidyah boleh satu orang 20 hari kasih makan 20 kali, atau 20 orang dalam satu kali makan, boleh. Misalnya kita ngelihat ada satu orang nih, kita kasih dia 20 kali makan, satu kali makan, besok kasih lagi selama 20 kali. Atau ada 20 orang, kita kasih makan dalam satu waktu, itu boleh dalam masalah fidyah. Yang kedelapan, yustahabbu lil wali an yasuma 'anil mayyit wa yasihhu shaumuhu anhu wa yabra'u bihil mayyit. Ini hukum mengqadha puasa orang yang sudah meninggal. Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Hadis sahih ini. Jadi wali atau ahli waris juga punya kewajiban untuk mengqadha puasa orang yang sudah meninggal. Gimana kaidahnya? Kalau misalnya ada orang meninggal dan dia masih punya hutang puasa qadha, maka dia wajib membayarkannya selama uzurnya misalnya kita lihat ada orang tua tidak puasa, jumlahnya kita tahu. Namun orang itu sengaja gitu, tidak bayar, memang tidak sempat membayar segala macam, maka dia harus ganti qadha puasanya. Tapi kalau misalnya ada orang meninggal padahal dia sudah berusaha untuk mengqadhanya, tapi keburu meninggal, ya sudah, itu nggak perlu dilanjutkan.
Maka dalam hal ini orang yang meninggal puasanya bisa kita qadha dengan para ahli warisnya. Sebutlah yang meninggal punya utang puasa 10. Ini ada dua metode seperti fidyah. 10 ahli waris puasa 1 hari. Atau satu orang puasa 10 hari, boleh. Tapi ini dikembalikan kepada apa? Satu, dia tahu jumlahnya. Jumlah berapa harinya, dia tahu. Yang kedua, sebabnya. Si orang ini mati dalam keadaan apa? Sebabnya karena belum sempat kah? Atau karena apa? Kita harus tahu dulu. Kalau misalnya karena belum sempat atau dia sengaja menundanya, maka harus dibayar. Tapi kalau sudah dalam tahap membayarnya, tapi keburu meninggal, nggak usah diganti. Karena dia sedang proses itu. Sebutlah dia sudah bayar, udah nyicil gitu, nah itu nggak perlu diganti lagi. Karena memang bukan salah dia untuk tidak mengqadhanya. Sehingga walinya tidak perlu ini. Makanya orang-orang yang ditinggal meninggal tuh jangan cuma makan hartanya aja. Tapi apa-apa yang menjadi hutangnya, baik hutang harta atau hutang puasa harus dilunasi. Contoh ada orang meninggal di malam ke-15. Hari ke-15 puasa misalnya meninggal. Apakah si keluarganya harus membayarkan qadha puasa berikutnya? Dia meninggal malam hari ke-15. Berarti kan 16 sampai selesai dia nggak puasa. Apakah harus dibayar qadhanya? Hah? Enggak dong, karena memang dia sudah meninggal di hari itu. Enggak, kecuali dia meninggal pas lebaran. Dan kita tahu dia puasa hutang 3 hari. Kita tahu ini orang kemarin nggak sempat puasa 3 hari. Itu baru diganti sama walinya. Tapi kalau meninggal di tengah-tengah enggak. Ini beda dengan zakat fitrah. Kalau dia meninggal di 15 Ramadan, dia wajib zakat fitrah enggak? Wajib. Dia harus dibayarkan. Nanti dibayarkan oleh ahli warisnya. Sama seperti bayi dalam kandungan dan lahir gitu kan. Kaidahnya sama. Begitu juga yang meninggal. Kalau dalam waktu Ramadan. Kalau meninggal sebelum Ramadan enggak ada zakat fitrah bagi dia. Misalnya meninggal bulan Sya'ban, nggak ada zakat fitrah bagi dia. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi di episode berikutnya insyaallah taala. Semoga masih ada waktu. Kalau tidak ada waktu maka semoga Allah ampuni dan semoga Allah berikan waktu yang lain insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.